Ini nanti ada beberapa, untuk yang kali ini kita yang kromatografi konvensional terlebih dahulu. Nah, oke. Selanjutnya ini adalah gambarannya. Ini adalah pemisahan campuran pada dua komponen dalam kolom kromatografi sederhana. Untuk yang A ini itu adalah setelah penambahan cuplikan, sedangkan yang B ini setelah LOC. Ini berdasarkan referensi Pestcok 1976. Jadi dari gambar tersebut itu dapat diketahui untuk di gambar A kan itu ada yang ujung itu di atas, yang paling atas ada hitam-hitamnya itu adalah komponen cuplikan, yang di bawah dan yang tenang adalah fase diamnya. Sedangkan untuk yang di gambar B, yang paling atas sendiri ada fase geraknya, eluennya atau gasnya di situ. Lalu ada komponen 1 hitam-hitam yang tengah dan komponen 2 di bawahnya, dan yang paling bawah adalah fase diam, di mana di bawahnya itu sudah ada cairan yang itu bernama eluat. Jadi jika digambarkan ini untuk yang bagian A ini itu adalah kondisi setelah penambahan sampel atau cuplikannya. Jadi pada tahap ini campuran yang mengandung dua komponen yang ingin dipisah, yaitu ada komponen A dan B, itu dimasukkan ke dalam kolom kromatografi. Itu alat yang seperti tidak digambar. Nah, campuran ini berada di fase diam. Nah, yaitu di mana bagian dalam kolom yang memiliki material penyerap seperti silika gel atau alumina. Komponen-komponen dalam sampel ini berinteraksi dengan fase diam sesuai dengan sifat fisik dan kimia yang dimiliki oleh bahan yang akan kita pisahkan, seperti kelarutan, afinitas, dan juga fase diamnya. Sedangkan untuk yang gambar B itu adalah gambar setelah elusi atau setelah komponen itu dipusatkan atau warnanya sudah lumayan terpisah. Nah, untuk di gambar B, ini setelah penambahan sampel, proses ini dilakukan dengan penambahan pelarut atau fase gerak ke dalam kolomnya. Nah, dari pelarut ini akan membawa komponen-komponen yang ada dalam campuran keluar dari kolom tersebut, yaitu fase yang paling atas itu. Lalu komponen-komponen tersebut keluar dari kolom pada waktu yang berbeda tergantung pada seberapa kuat komponen ini berinteraksi dengan fase diamnya. Nah, komponen yang lebih lemah berikatan dengan fase diam akan keluar lebih cepat. Artinya yang eluen adalah fase yang akan keluar lebih cepat, sedangkan komponen yang lebih kuat berikatan akan keluar lebih lambat. Nah, proses ini menghasilkan eluat, yaitu yang di bawah, yaitu larutan yang mengandung komponen-komponen yang telah dipisahkan. Seperti itu. Jadi secara keseluruhan untuk pada gambar ini itu adalah menggambarkan metode pemisahan campuran dua komponen yang menggunakan teknik kromatografi, di mana dua komponen yang dipisahkan ini berdasarkan perbedaan dalam interaksi mereka, yaitu antara fase diamnya dan juga fase geraknya. Nah, penggunaan teknik ini sering digunakan dalam analisis kimia dan lab untuk memisahkan atau mengidentifikasi komponen dalam suatu sampel, seperti itu. Oke. Selanjutnya ini ada keuntungan kromatografi, bisa Bapak Ibu baca di modulnya sudah ada, antara lain bisa untuk sampel semi mikro dan mikro, cukup selektif, dan juga pemisahannya ini relatif cepat, dan juga bisa untuk analisis preparatif. Nah, selanjutnya di sini ada klasifikasi kromatografi. Jadi untuk klasifikasi yang saya tampilkan ini adalah klasifikasi kromatografi yang berdasarkan pasangan fase diam dan juga fase geraknya. Jadi untuk di fase geraknya ini ada gas-gas, cair-cair.
Sedangkan di fase diamnya ada padat cair, padat cair. Artinya gasnya bisa berpasangan dengan padat dan juga cairan. Begitupun juga cairan bisa berpasangan dengan padat dan juga cairan. Jadi ini jenis kromatografinya disesuaikan juga. Jadi yang umum disebut adalah fase geraknya dulu kepada fase diam. Artinya kalau fase geraknya gas, fase diamnya padat adalah fase gas padat atau kromatografi gas padat. Begitupun juga ketika cair-cair adalah kromatografi cair-cair seperti itu. Jadi berdasarkan klasifikasi ini itu apa sih tujuannya, itu untuk memahami bagaimana komponen dalam suatu campuran itu dipisahkan. Jadi berdasarkan interaksi dengan fase diam dan fase gerak yang berbeda ini. Nah, dari tabel ini dibagi menjadi 4 jenis. Jadi kromatografinya dibagi 4 jenis. Untuk yang pertama yaitu ada kromatografi gas padat, di mana pada jenis ini fase gerak yang digunakan itu adalah gas. Biasanya kalau gas itu adalah udara atau gas pembawa, atau mungkin bisa diinjeksi gas lainnya sesuai dengan bahan. Dan fase diamnya adalah berupa padatan, biasanya silika gel atau alumina juga bisa. Dan contoh penerapan pada fase ini, kromatografi gas padat ini yaitu bisa digunakan untuk memisahkan komponen-komponen yang mudah menguap dalam campuran seperti dalam analisis senyawa organik. Itu untuk yang kromatografi pertama. Lalu untuk kromatografi kedua yaitu fase gas dan fase cair. Nah, ini geraknya berupa gas, fase diamnya cairan. Nah, contohnya gas dalam bentuk cair karena senyawa organik yang lebih kompleks seperti dalam pemisahan dan campuran yang lebih beragam. Begitupun juga yang ketiga, ini fase geraknya berupa cairan, bisa pelarut atau buffer. Untuk fase diamnya ini berupa padatan, cair padat seperti silika gel atau alumina. Yang contoh untuk fase ini biasa digunakan adalah kromatografi kolom. Umumnya digunakan untuk pemisahan bagi senyawa berdasarkan perbedaan polaritas pelarutan atau ukuran molekulnya ketika itu cair padat. Dan yang terakhir untuk fase cair-cair, nah di mana ini keduanya ini fase gerak dan fase diamnya adalah sama-sama cairan. Dengan fase diam biasanya berupa cairan yang dilapaskan pada permukaan padat atau menggunakan lapisan tipis cairan yang lebih stabil. Nah, contohnya biasanya adalah kromatografi lapis tipis atau PLC. Ini penggunaan untuk phase analisis dengan sampelnya yang kecil seperti pemeriksaan atau identifikasi senyawa organik dan juga campuran. Oke, untuk selanjutnya di sini ada klasifikasi kromatografi, di mana klasifikasi kromatografi sebenarnya adalah berdasarkan mekanisme pemisahnya, yaitu apa namanya, dalam kasus ini pemisahan kromatografi ini dapat terjadi melalui 4 mekanisme utama, yaitu ada absorpsi, partisi, penukaran ion, dan juga eksklusi. Jadi setiap mekanisme ini memiliki prinsip dasar yang berbeda dalam pemisahan komponen berdasarkan interaksi mereka. Kembali lagi pada fase diam dan juga fase geraknya. Untuk yang pertama, di sini ada absorpsi, di mana pada absorpsi ini prinsipnya kan artinya absorpsi itu penyerapan. Jadi prinsipnya pada absorpsi ini pemisahan berdasarkan kemampuan komponen untuk menyerap pada permukaan fase diam atau fase padatnya. Komponen yang memiliki kecenderungan lebih besar untuk interaksi dengan fase diam akan bergerak lebih lambat melalui kolom atau plat kromatografi. Jadi
Contohnya untuk absorpsi ini biasanya adalah kromatografi kolom. Ini biasanya menggunakan silika gel atau alumina sebagai fase diamnya. Komponen yang lebih kuat absorpsinya terhadap fase diam, ini geraknya lebih lambat. Komponen yang lemah absorpsinya akan bergerak lebih cepat. Lalu juga ada untuk kromatografi lapis tipis. Ini adalah salah satu contoh penerapan mekanisme absorpsi. Kalau di lapis tipis ini fase diamnya berupa lapisan tipis silika gel pada pelat kaca, dan pemisahnya terjadi antara absorpsi komponen pada permukaan silika gel. Jadi intinya di absorpsi adalah penyerapan. Untuk yang lebih besar interaksi dengan fase diamnya itu bergerak lebih lambat seperti itu. Untuk mekanisme yang kedua yaitu adalah pemisahan berdasarkan partisi. Nah, partisi sendiri adalah artinya kan mencekat-cekat. Jadi pemisahan berdasarkan partisi ini berdasarkan perbedaan kelarutan komponen dalam dua fase yang tidak saling bercampur. Nah, biasanya ini fase cair dan fase cair atau fase cair dengan fase gas. Jadi komponennya akan terdistribusi antara kedua fase ini sesuai dengan kelarutannya. Komponen yang larut dalam fase gerak akan bergerak lebih cepat, sementara komponen larut dalam fase diam akan bergerak lebih lambat. Salah satu contohnya adalah kalau teman-teman sekarang sedang tren adalah HPLC atau kromatografi cair bertekanan tinggi. Nah, prinsipnya secara sederhana adalah menggunakan fase diam berupa bahan padat dan fase gerak cair pelarutnya. Lalu komponen dalam sampel terdistribusi antar fase diam dan fase gerak berdasarkan kelarutan dari sampel tersebut. Ada juga untuk partisi ini adalah kromatografi lapis tipis atau TLC dengan fase diam berupa lapisan tipis dan fase geraknya berupa cairan pelarut. Jadi sama, yaitu adalah perbedaan kelarutan di antara fasenya dan juga sampel yang akan diujikan. Lalu yang ketiga ada kromatografi, itu adalah prinsipnya penukaran ion. Nah, dalam prinsip ini berdasarkan dari ion-ion antar fase diam dan komponen yang ada dalam sampel. Jadi fase diam ini dalam mekanisme ini muatan tertentu yang memungkinkan pertukaran ion. Komponen dalam sampel yang memiliki muatan berlawanan akan menempel pada fase diam. Sementara ion yang sejenis akan terelusi lebih cepat. Contohnya adalah kromatografi penukaran ion digunakan untuk memisahkan ion-ion organik atau anorganik. Lalu untuk yang prinsip keempat ada eksklusi, di mana prinsip ini adalah pemisahan berdasarkan ukuran molekul, di mana fase diam dalam mekanisme eksklusi ini terdiri dari material yang memiliki pori-pori tertentu, memungkinkan molekul dengan ukuran tertentu untuk melewatinya secara lebih mudah. Jadi molekul yang lebih besar ini akan tertahan atau kesulitan melewati pori-pori ini dan akan keluar lebih lambat, sedangkan molekul yang lebih kecil dapat melewati istilahnya saringan atau pori-pori sehingga bisa keluar lebih cepat. Salah satu contohnya adalah kromatografi penukaran gel atau kromatografi ukuran pemisah gel fluorescent kromatografi. Oke. Lalu selanjutnya adalah teori dasar kromatografi. Dimana untuk teori dasar kromatografi ini adalah menggunakan hukum kesetimbangan distribusi, yaitu seperti yang kita bahas sebelumnya antara fase gerak dan juga fase diam. Nah, ini kalau dari sini yang dapat fase gerak dan fase diam ini saling berinteraksi dan rumus yang didapat adalah K sama dengan JS per CM, di mana koefisien distribusi atau koefisien partisi itu sama dengan konsentrasi analit dalam fase diam dibagi konsentrasi analit dalam fase gerak. Jadi pada saat melakukan analisis dengan kromatografi, analit akan ditemukan tercampur bersama fase gerak maupun tertinggal pada fase diam. Maka bisa dihitung koefisien distribusinya dengan menggunakan rumus
Nih, jadi kita langsung saja untuk apa namanya contoh soalnya. Oke, nah, udah terlihat ya ini ya, notnya ya. Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Jadi kita untuk penerapan koefisien atau menghitung KD, sebentar saya. Oke, maaf ya, agak sedikit dulu. Oke. Dalam kromatografi cair-cair, senyawa A dipisahkan antara dua fase. Yang pertama, fase diam. Fase diamnya air, lalu fase geraknya kita kloroform. Di mana untuk air ini adalah polar dan kloroform ini non polar. Nah, setelah itu diketahui lagi untuk apa namanya DI konsentrasi di fase gerak kloroform, konsentrasinya 0,8 mol di kloroform konsentrasi 0,08 mol per liter. Sedangkan di air konsentrasinya 0,02 mol per liter. Nah, soalnya yang A, hitung koefisiensi distribusi senyawa A antara kloroform dengan air. Berarti KD-nya kloroform ke air. Oke, setelah itu yang B, soal yang biasanya muncul, di fase mana senyawa A lebih banyak berada. Senyawa A. Oke. Yang pertama, jawab. Untuk menghitung KD. Rumus KD tadi apa? KD adalah rumusnya CS per CM, di mana konsentrasi dalam fase diam dibagi konsentrasi fase gerak, yaitu di sini dapat ditulis KD sama dengan CS per CM, KD sama dengan 0,08 per 0,02. Artinya 0, coret-coret 8 per 2 sama dengan 4. Nah, berarti koefisiennya adalah 4. Lalu di B, fase mana senyawa A yang lebih banyak berada? Lah, karena koefisiennya ini 4 lebih dari 1, apa namanya? Nah, artinya sifat A ini lebih larut dalam fase gerak atau dalam fase kloroformnya, di mana fase geraknya tadi adalah fase yang atas atau apa namanya, fase yang terbaginya, sedangkan yang
di bawah adalah fase pembaginya. Seperti itu. Jadi karena KD-nya ini lebih dari 1, artinya A lebih larut di fase gerak, itu pada kloroformnya. Jadi senyawa A ini lebih banyak pada kloroform, seperti itu. Jadi untuk soal seperti ini, koefisien dasar ketika nanti yang diketahui KD, berarti kita tinggal mensubstitusikan ke rumus ini, tapi biasanya yang diketahui adalah ini atau ini, atau konsentrasi di fase gerak dan konsentrasi di fase diam. Jadi untuk menghitung koefisien nanti kita tinggal membagi fase geraknya dibagi fase diamnya, seperti itu. Oke. Lalu untuk selanjutnya, ini untuk kesetimbangan distribusi. Selanjutnya ada, ini PT-nya nggak ada ya? Nah, selanjutnya ada fraksi analit. Nah, fraksi analit itu fraksi waktu analit dalam fase gerak, R adalah, nah, R sama dengan jumlah analit dalam fase gerak dibagi jumlah analit total, di mana R sama dengan Cm kali Vm per Cm kali Vm ditambah Cs kali Vs, sama dengan 1/1 tambah K kali Vs per Vm. Jadi dapat diartikan R sama dengan 1/1 tambah K. Oh, nggak pindah. Oh, ini PPT-nya masuk nggak? Baru ya? Oke. Saya lanjut ya. Jadi fraksi analit ini, sebentar saya adjust. Jadi untuk fraksi analit ini adalah rasio jumlah analit yang berada dalam fase gerak dibanding jumlah analit total. Nah, ini diartikan seperti apa? Itu langsung migrasi, belum kita ke analit dulu. Oke, saya pindah ya. Tadi udah di itu. Kita ke fraksi analit. Oke, fraksi analit ini R sama dengan jumlah analit dalam fase gerak dibagi jumlah analit total. Dimana tadi rumusnya seperti itu. Untuk mengetahui R adalah Cm kali Vm per Cm kali Vm plus Cs kali Vm. Jadi, dimana Cm ini adalah konsentrasi analit di fase gerak dikali Vm volume. Apa perlu saya tulis ya? R sama dengan Cm kali Vm. Nah, Cm ini konsentrasi analit di fase gerak, Vm adalah volume pada fase geraknya, dibagi Cm kali Vm yang ditambahkan Cs kali Vs. Nah, Cs Vs ini apa? Untuk Cs-nya adalah konsentrasi analit di fase diam, sedangkan Vs-nya adalah volume fase diamnya. Jadi selain persamaan ini, ada juga persamaan untuk R sama dengan 1, karena CMVM bagi CMVM itu dapat diartikan 1 kali 1 ditambah untuk CS kali VS ini bisa diartikan koefisien yang ada tadi dikalikan VS per VM.
PS tadi adalah volume fase diam dibagi volume fase gerak. Seperti itu. Atau juga bisa diartikan R sama dengan 1/1 plus K. Nah, dalam hal ini, semakin besar K-nya, artinya ini analitnya lebih suka pada fase diam. Maka nilai R-nya semakin kecil. Artinya, analit makin lambat bergerak dalam sistem kromatografi. Kalau nilai R-nya ini mendekati 1, ini analit dominan di fase gerak. Artinya pergerakannya cepat. Seperti itu. Oke. Soal yang biasanya muncul, kita diketahui dulu. Ini soal. Oke. Sorry. Kamu dulu. Soal. Jadi biasanya diketahui adalah K atau koefisien distribusi. Diketahui K-nya kita anggap 2. Lalu di fase diam, volume fase diam adalah 20 ml. Lalu untuk volume fase gerak, Vm 10 ml. Oke. Bagaimana cara menghitung fraksi analit dalam fase gerak R? R tanda tanya. Oke. Cara mencarinya adalah kita kembali menggunakan rumus R. Karena ini yang diketahui K, PS sama Vm, berarti nanti yang kita gunakan adalah rumus ini. Seperti itu. Oke. Nah, kita tulis kembali di bawah. Nah, kita tulis R sama dengan 1/1 ditambah K V2 per PS per Vm. Itu rumus yang akan kita gunakan. Oh, maaf. Nah, seperti ini. Oh iya benar. K kali VS per Vm. Maaf, saya salah. K-nya dikali VS. Oke. Jadi R sama dengan 1/1 ditambah 2 kali VS-nya (20) per Vm-nya 10. R sama dengan 1 per, ini dioperasikan coret-coret, 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Artinya 1/5. 1/5 kali 100% sama dengan 20%. Jadi, fraksi analit dalam fase geraknya sekarang, dalam yang soal tadi adalah 20%. Atau ketika diartikan 20%, kalau diturunkan 1,5 ini, 1,5 ini sama dengan 20% atau 0,20. Ini sama ini, jawabannya sama. Artinya apa? Kalau 20% itu
Yaitu dapat diartikan ketika itu 20%, R makin kecil, artinya analit makin lambat bergerak. Seperti itu. Ini kan lumayan jauh dari satu, berarti analitnya bergeraknya lambat. Seperti itu. Oke, kita kembali. Selanjutnya, setelah fraksi analit, kita juga harus belajar laju migrasi komponen, mana apa namanya, laju migrasi komponen ini oke, ya. Oh, oh iya, oke, 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 siap. Oke, sebentar. Oke, kita masih di laju migrasi komponen ya. Jadi apa namanya, dalam kromatografi, laju migrasi komponen ini merupakan parameter dalam proses pemisahan. Jadi laju migrasi ini menggambarkan seberapa cepat sebuah komponen dalam sampel ini bergerak melalui kolom atau plat kromatografi, dan dapat dihitung dengan persamaan ini. Nah, apa namanya, dalam persamaan ini adalah apa namanya, mu, kayak ini, mu atau lambda. Oke, untuk laju migrasi komponen ini mu sama dengan 1/1 plus K, atau mu sama dengan 1/1 plus KV plus kali PS per PM. Jadi hampir sama dengan rumus saya yang tadi, 1/1 plus K, artinya bisa diartikan ini juga apa namanya, hampir sama rumusnya. Jadi untuk ini laju migrasi ini biasanya ditentukan oleh laju alir fase gerak atau perbandingan volume fasa diam terhadap fase gerak atau koefisien distribusinya. Jadi lebih spesifik ke komponennya. Nah, ini rumusnya penerapannya hampir sama dengan sebelumnya, 1/1 plus K VS K per M. Oke,
Oke, setelah laju ini ada waktu retensi, di mana untuk waktu retensi ini oke. Oke. Ini waktu retensi. Waktu retensi itu merupakan selang waktu yang diperlukan oleh komponen untuk keluar dari kolom atau untuk dan mencapai detektor. Jadi untuk dalam gambar tersebut itu ada dua peak di mana semakin ke atas tuh respon detektornya semakin tinggi, yaitu ada apa namanya TM dan juga TRA. Kalau semakin kanan itu waktu yang semakin lambat. Jadi untuk peak pertama yang kecil adalah TM. Itu merupakan waktu tempat komponen pertama keluar, disebut sebagai waktu dian. Nah, waktu ini diperlukan oleh fase gerak untuk melewati kolom. Lalu yang kedua adalah waktu retensi atau TR. Nah, waktu TRA atau waktu retensi komponen ini menunjukkan waktu dari penambahan sampel hingga komponen tersebut keluar dan juga terdeteksi. Jadi contoh penerapan apa namanya waktu retensi ini adalah ketika kromatografik gas atau cair untuk memisahkan dan mengidentifikasi komponen dalam campuran. Misalnya dalam senyawa organik, dalam sampel air, waktu retensi membantu mengidentifikasi keberadaan zat berdasarkan kapan ia terdeteksi. Dan juga biasanya pada gizi atau kromatografik gas. Nah, dalam analisis gas ini seperti analisis gas rumah kaca atau bahan bakar, waktu retensi digunakan untuk menentukan komponen gas yang ada di udara yang ada di isolasi atau dalam sampel. Untuk rumusnya TR atau apa namanya waktu retensi ini sama dengan L per laju migrasi. Nah, ini saling berhubungan dengan sebelumnya, di mana L per laju migrasi ini sama dengan TR sama dengan L per mu dalam kurung 1 kali 1 tambah K aksen. Atau bisa diartikan sama dengan TM dikalikan 1 ditambah K aksen. Di mana K aksen adalah faktor apa namanya distribusi relatifnya atau koefisien distribusi yang kita pelajari di awal nilai K-nya. Untuk mu-nya adalah laju migrasi komponen dan L adalah panjang kolom kromatografi. Jadi contohnya dalam kita contoh waktu, saya singkat ya, waktu retensi. Oke. Untuk waktu retensi, ini contoh soalnya, katakanlah dalam sebuah kromatografi memiliki panjang 30 cm. Lalu, dan waktu migrasi komponen adalah 5 cm per menit.
Ininya 5 cm per menit. Lalu faktor distribusi relatif K aksen adalah 2. Tentukan waktu retensi untuk komponen A. Berarti kan ini kita akan mencari untuk PR dari A. Diketahui L, mu, sama K-nya. Jadi rumusnya TR tadi, R tadi sama dengan L per mu dikali 1 plus K aksen. Kalau K aksennya tidak diketahui gimana? Kita bisa menggunakan rumus K yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, ini rumusnya. Jadi sama dengan L-nya tadi berapa? L-nya 30. Jadi CR, karena satuannya sudah sama cm semua, jadi tidak perlu disamakan satuannya. L-nya 30 per mu-nya tadi 5 cm per menit, 5 dikali 1, faktor koefisiennya 2. Kita kalikan dulu yang di dalam kurung, jadi sama dengan 30 per 5 dikali 1 tambah 2, 3. 5 kali 3, 15. Sama dengan 30 per 15 sama dengan 30 dibagi 15, 2. Karena satuannya sama, berarti ini juga satuannya sama. Di atas tadi kan satuannya cm per menit. Jadi tinggal satuannya, tinggal menit saja yang tertinggal, cm-nya sudah dibagi cm hilang. Jadi satunya 2 menit. Jadi dari soal ini, waktu retensi pada parameter yang dibutuhkan untuk senyawa A adalah 2 menit. Seperti itu cara menghitungnya. Ya. Oke. Oke, bisa diikuti untuk ini, untuk cara waktu. Bisa, Pak. Selanjutnya, sebentar saya kembali. Selanjutnya, oke. Selanjutnya adalah volume retensi. Nah, dalam kromatografi berhubungan dengan jumlah fase gerak yang diperlukan untuk membawa komponen keluar dari kolom kromatografi, salah satunya adalah volume retensi. Jadi, ini adalah volume total fase gerak yang diperlukan untuk membawa komponen keluar dari kolom. Artinya volume retensi ini adalah volume total gerak yang dibutuhkan oleh komponen keluar dari kromatografi untuk mencapai ke detektornya. Jadi hal ini berkaitan dengan waktu retensi dan laju aliran gerak. Ya, rumusnya sederhana, VR atau volume retensi sama dengan TR. Kita harus tahu dulu waktunya tadi, dikali F. F adalah laju aliran fase gerak. Oke, kita kembali lagi. Thread. Ya, kita sekarang ke volume retensi.
Untuk volume retensi, rumusnya sangat sederhana. PR sama dengan TR. TR tadi udah bisa ya, dikali F. Nah, PR ini adalah volume retensi. Biasanya dalam satuan volume, bisa mili, bisa liter. Jadi, dan untuk memudahkan berarti harus disamakan dulu satuannya. Untuk TR adalah waktu retensi, biasa menit, bisa detik, tapi nanti kita harus paham dulu, nanti disamakan satu. Begitu pula di F. F ini adalah laju alir fase gerak dalam satuan volume per waktu. Di F ini adalah laju alir fase geraknya, yaitu kecepatan jumlah volume fase gerak yang bergerak melalui kolom per satuan waktu. Oke, untuk contoh soalnya sederhana saja. Misal nih, dalam sebuah kromatografi, waktu retensi diketahui 5 menit. Dan laju alir fase gerak atau F diketahui 2 ml per menit. Oke. Kita kembalikan ke rumus tadi. VR sama dengan TR kali F. TR-nya berapa? Sama dengan TR-nya 5 menit dikali F-nya 2 ml per menit, ya kan? Cara mengoperasikannya apa? Ini kita lihat dulu, satuannya sudah sama ya, menit, berarti menitnya bisa kita coret. Operasinya tinggal 25 kali 2, berarti tinggal 10. Jadi untuk volume retensi dari ini adalah 10 mili. Jadi volume retensi untuk komponen A adalah 10 ml. Nah, volume retensi ini parameternya digunakan untuk menghitung volume total dari fase gerak yang diperlukan untuk membawa komponen keluar dari kolom kromatografi. Nah, biasanya digunakan untuk memahami efisiensi pemisahan atau kecepatan aliran fase gerak dalam sistem kromatografi. Oke, bisa diikuti ya ini ya. Oke, saya lanjut. Oke, bisa Pak lanjut. Oke. Faktor Nah, oke, selanjutnya adalah faktor kapasitas atau K-aksen. Ini adalah faktor yang menyatakan perbandingan mol komponen alit dalam fase diam terhadap mol komponen fase gerak. Rumusnya adalah dari K dikali Vs per Vm. Artinya apa? Jadi definisinya faktor kapasitas ini K-aksen adalah rasio antara jumlah mol komponen analis fase diam dengan jumlah mol komponen fase gerak. Jadi faktor ini menggambarkan seberapa lama
komponen tertentu berada di fase diam dibandingkan dengan fase geraknya yang mempengaruhi laju elusi komponen tersebut. Nah, rumusnya adalah keaksen TR atau waktu retensi tadi dikurangi TM per TM. Nah, di mana TR waktu retensi komponen kita sudah baca tadi, dan TM adalah waktu yang dibutuhkan oleh fase gerak untuk melewati kolom atau waktu diamnya. Atau juga bisa diketahui keaksen atau konstantan distribusi ini, faktor kapasitas ini adalah K dikali VS per PM, di mana K sendiri adalah faktor distribusi yang awal sendiri kita pelajari pertama tadi, KD dikali volume fase diam per volume fase gerak. Itu rumusnya bersama. Jadi nanti harga K ini menentukan laju elusi komponen. Bila K ini lebih kecil dari 1, elusi akan berlangsung dengan cepat, sehingga penentuan TR menjadi sangat sulit. Bila K lebih dari 20-30, elusi berlangsung sangat lama. Jadi, biasanya ini pada HPLC, kalau contoh soalnya biasanya yang diketahui TR kali TM, nanti kita tinggal operasikan saja. Ketika TR kali TM, ketika waktu resistensi 8 menit dan TM-nya 3 menit, dan apa saja K aksen sama dengan 8 dikurangi 3 per 3. Artinya apa? Itu kan 5 per 3. 5 per 3 kan 1,67. Nah, ketika waktu retensi 8 menit dan waktu waktu frasa untuk TM-nya itu 3 menit, artinya kan tadi ketemu 5 per 3 1,67. 167 ini kan istilahnya masih di atas 1, tapi tidak mendekati 3. Artinya kan dia K lebih kecil dari 1, itu kan sangat cepat, sehingga penentuan TR menjadi sangat sulit. Berarti kan ketika diketahui lebih dari 1 sedikit, berarti dia juga termasuk cepat, karena dia tidak sampai 30. Seperti itu. Ini tidak saya contohkan karena biasanya operasinya sangat sederhana juga. Begitu juga faktor selektivitas. Ini kalau faktor selektivitas itu adalah faktor yang menyatakan ukuran untuk distribusi relatif komponen di antara fase diam dan fase gerak. Bisa juga disebut sebagai faktor pemisah. Jadi faktor selektivitas ini merupakan ukuran untuk distribusi relatif komponen antara fase diam dan fase gerak. Jadi dalam kromatografi ini menunjukkan seberapa baik dua komponen dapat dipisahkan berdasarkan interaksi mereka dengan fase diam dan fase gerak. Jadi ini dilambangkan dengan alfa, yaitu semakin besar nilai alfa ini, semakin baik pemisahan kedua komponen tersebut. Rumusnya sederhana, yaitu adalah alfa sama dengan KB per KA, di mana KB ini koefisien distribusi untuk komponen B, sedangkan K adalah koefisien distribusi untuk komponen A. Rumusnya KAKB seperti apa? Seperti rumus pertama tadi, koefisien distribusi yang kita pelajari. Nah, berarti dapat diartikan KAKB ini tadi nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, cara mencari K-nya kan KD tadi, konsentrasi di fase gerak dan bagi konsentrasi dalam fase diamnya, mol per mol tadi. Jadi untuk KB-nya adalah konsentrasi di fase gerak dari bahan B dibagi konsentrasi fase diam di bahan B, dibagi lagi Ka-nya konsentrasi fase gerak di senyawa A yang telah dibagi oleh konsentrasi fase diam di senyawa A. Oke, yang ini tidak saya contohkan, langsung di skip saja. Selanjutnya kita ke efisiensi
Kita ke efisiensi kolom kromatografi. Kenapa sih perlu dihitung juga efisiensi kolom kromatografi ini? Nah, apa itu efisiensi kolom kromatografi? Jadi untuk efisiensi kolom kromatografi, ini adalah faktor yang menyatakan ukuran untuk distribusi relatif komponen di antara fase diam dan juga fase gerak. Nah, rumus efisiensi kolomnya, ini N sama dengan 16 dikali TR per W kuadrat. Jadi N-nya ini adalah jumlah plat teori dan W sama dengan lebar puncak kromatografi. Jadi ini menggambarkan dari gambar ini itu kemampuan kolom dalam memisahkan komponen dalam sampel yang efektif. Jadi efisiensi kolom ini bergantung pada distribusi relatif komponen antara fase diam dan fase geraknya dalam kromatografi. Jadi intinya kromatografi efisiensi ini adalah seberapa baik kolom dapat memisahkan komponen-komponen di dalam campuran. Jadi ini diukur menggunakan jumlah plat teori yang menggambarkan pemisahan yang terjadi dalam kolom seperti itu. Kalau dari rumus itu 16 tadi dapat dipecahkan, rumus lain adalah 5,55 TR kuadrat dibagi W kali setengah. TR-nya kan sudah diketahui waktu retensi, W-nya itu lebar puncak. W ini sudah diketahui ya, W setengah itu kalau ada peak-nya ini berarti di tengah-tengah itu. Itu di kolom ada ya, di PPT ada ya. Plat kromatografi yang PA itu kan ada 2 titik ya. Untuk W setengahnya itu yang tengah itu, terus untuk TR-nya, TRA-nya itu yang respon detektif yang garis paling atas tadi, jarak dari respon detektor ke waktu itu pengukurannya. Nah ini gampang saja, katakanlah contoh sini efisiensi rumusnya efisiensi adalah N sama dengan 16 kali TR per W. Nah, kan tadi diketahui seperti ini. Ini respon detektor, ini waktu. Oke, kan grafiknya seperti ini tadi. Ya, maaf, gambar saya jelek. Nah, ini yang dinamakan waktu TR ke A. Ini kan senyawa A-nya. Panjang ininya adalah TRA. Kalau ini TM. Nah, ketika kita W-nya, W itu adalah lebar puncak. W itu lebar puncak. Artinya dari sini ke sini itu, ini W total. W. Nah, kalau W setengah artinya ini kan kerucut sebenarnya gini. Nah, di tengah sini ini adalah W setengah. Seperti itu cara mengetahui titik-titiknya. Jadi puncak dari sini ke sini ini waktunya TRA, lebar ini ke sini W setengahnya adalah di sini. Cara mengetahuinya gimana? Gampang saja, biasanya sini kita menggunakan prinsip segitiga atau gitu. Nah, biasanya soalnya itu yang diketahui adalah ini TR dan juga W. Atau bisa juga W ini. Nah, rumusnya N sama dengan 16 kali TR per W kuadrat. Nah, sama dengan 16 TR-nya, katakanlah diketahui 10 menit, W-nya 2. Ini kuadratkan. Dengan 16 dikali, ini kan 5 kuadrat 25. Nah, 16 kali 25, N sama dengan 4
Berarti jadi efisiensi kolom yang tadi kita ketahui tadi adalah 400 plat teori. Satuannya plat teori karena TR satuannya ini kan satuannya menit, ini satuannya menit, hilang. Satuannya plat teori. Oke, bisa diikuti untuk efisiensi? Ini 400 ya, terus ini select. Oke. Oke, setelah itu setelah di efisiensi, kita lanjut ke resolusi kolom atau RT. Nah, tadi kan udah tahu untuk W1, W2-nya, cara ngitung W. Jadi, resolusi kolom adalah kemampuan kolom dalam memisahkan komponen. Jadi, semakin besar nilai R, maka semakin baik juga resolusinya. Resolusi kolom ini biasanya digunakan dalam kromatografi, biasanya di HPLC atau PV, kadang juga di cair-cair atau di PLC untuk membahas nilai. Jadi untuk nilai idealnya resolusi ini adalah jika resolusi RT-nya ini lebih besar dari 1,5, itu pemisahan sangat bagus, jadi puncaknya tidak tumpang tindih. Tapi ketika nilai R ini sama dengan 1, artinya puncaknya bersinggungan. Dan ketika nilai RT-nya ini lebih kecil dari 1, berarti puncaknya juga masih tumpang tindih. Seperti itu. Jadi semakin tinggi nilai R di atas 1,5, itu artinya semakin seperti itu. Oke, kita aplikasikan dulu ya. Oke, slide. Kita ke resolusi kolom. Resolusi kolom. Kita gambar grafiknya. Maaf. Oke, grafiknya seperti ini ya. Tadi kan gini. Thread DM. Ini adalah TR1, ini adalah TR2. Ini W1, ini W2. Bentuknya sebenarnya gini ya. Kalau ini W setengah. 1. Ini W setengah. 2. Yang dibutuhkan di sini adalah rumusnya. Rumusnya adalah RT sama dengan 2 kali TR2 min TR1 per W1 plus W2. Jadi kalau ada ini, berarti yang perlu kita tahu TR1, TR2, W1, W2. Minimal jadi harus ada 2 grafik, 2 titik puncak untuk mengetahui resolusi kolom. Oke. Kita aplikasikan. Nah, lanjut di cut TR1 5 menit, TR2 7,5 menit, W1 0,8 menit, W2 1 menit. Artinya apa? TR1 berarti
TR1 ketika dia sampai di sini itu 5 menit. Menit ke-5. Ketika dia sampai di sini itu menit ke-7,5. Nah, ini kan naik turun ya dia ya. Lah panjang ini sampai sini itu W1. W1-nya itu 0,8 menit. Lah panjang ini ke sini ini W2. Panjangnya 1 menit. Artinya kan W2 ini lebih lebar daripada W1. Seperti itu. Peak-nya. Kita ini membaca peak. Nah, terus kita udah ketahui nih TR1, TR2, W1, W2. Nah, kita tinggal mensubstitusi. Kita masukkan rumusnya. Rumusnya ini tadi. Rumusnya adalah RT2. Rumusnya kita tinggal masukkan rumus ini. RT sama dengan 2 dikali TR2-nya 7,5 dan TR1 5. Tutup kurung per W1-nya 0,8 tambah W2-nya 1,0 sama dengan RT 7,5 dikurangi 5 sama dengan 2,5. 2,5 kali 2, 5 per 0,8 tambah 1,0 berarti 1,8. Nah, jadi RT-nya 5 dibagi 1,8 berarti 2,78. Nah, RT 2,78 artinya apa? Kita kembali ke pengetahuan yang tadi. Jika RT di atas 1,5 berarti misalnya sangat bagus. Puncaknya tidak tumpang tindih. Yang dimaksud puncaknya tidak tumpang tindih. Nah, ini berat punya puncak sendiri, ini punya puncak sendiri. Jadi puncaknya tidak numpuk. Nah, itu artinya bagus. Kalau RT-nya 1 berarti puncaknya bersinggungan. Seperti itu. Dan jika di bawah 1 berarti nilai puncaknya mungkin seperti ini. Nilai kalau puncaknya 1 ini gini. Ini A, ini B. Kalau nilai puncaknya L-nya di bawah 1, nah ini gini. Seperti itu gambar grafiknya. Oke. Itu adalah nilai ideal. Oke, bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke. Oke. Oke, ini resolusi kolom mana tadi? Oke, selanjutnya ini resolusi dipengaruhi oleh efisien N, selektivitas alfa dan juga retensi. Jadi ini menjelaskan resolusi dalam kromatografi yang mengungkapkan seberapa baik dua puncak kromatografi dapat dipisah satu sama lain. Jadi ini apa ya? Ini resolusi yang lebih tinggi menunjukkan pemisahan yang lebih baik antara dua komponen yang sangat mirip. Nah, untuk ini kita juga sama, tinggal masukkan rumus RS sama dengan N dikali alfa dikali 1 tambah K1 per 4 kali alfa K1 aksen per 1 plus K2 aksen. Ini tinggal substitusi aja jika ini kita menggunakan rumus ini ketika yang diketahui adalah N, alfa, K1, K2 dan juga faktor retensi. Sama saja, nanti tinggal pengoperasiannya saja.
yang beda, tapi yang diketahui juga hampir-hampir sama juga untuk untuk resolusi. Oh maaf ya, bukan retensi ya, resolusi mas. Contoh saja biar nggak bingung ya. Misal nih, resolusi. Mohon maaf Bapak Ibu yang pernah ikut UAS, boleh buka buku kan? Boleh buka rumus kan? Tergantung itunya Pak, tandanya Pak. Yang di sebelah atasnya gitu kalau pas lagi tes. Soalnya kalau nggak boleh buka rumus ya Close pusing. book ya Pak. Pusing kalau nggak boleh buka rumus. Close book. Nah ya itu. Katakanlah tadi ya. Ya sudah nanti berarti. Ya Pak, hitungan semua Pak soalnya. Ya, Terus close book. Iya, nanti tak buatkan kisi-kisinya juga ya nanti kalau mau puas. Puas di minggu ke-10 kan ya. Oke, ini untuk resolusi atau RS-nya ya. RS ini rumusnya agak ribet kalau kita memang seperti itu. Misalnya dalam sebuah kolom kromatografi tadi ya, diketahui nilai N. Jadi kita anggap saja N. Jadi rumusannya kan sangat bersambung. N bisa diketahui sekitar 2500. Terus alfa 1,2, K1, 2, K2-nya 4. Ini tinggal mengoperasikan rumus saja sih sebenarnya. Jadi untuk RS-nya, ya kalau ketemu soal gini ya pusing. Akan 2500 kali 1,2, 1, RS. RS-nya angka 2500 kali 1,2 dikali 1 plus 2 4 kali 1,2 dikali 4 per 7. Iya, kalau hitungannya sederhana kayak tadi, kalau hitungannya kayak gini ya nggak bisa sekali. Nah, mau saya juga seperti itu, biar lulus semua. Open book itu lebih oke dari catatan atau dari modulnya itu lebih bagus kalau menurut saya. Nah, kenapa nggak kebuka? Berarti itu ya modulnya nanti saya jadikan satu, saya rangkum yang rumus-rumus ini penggunaannya untuk apa, ini penggunaannya untuk apa gitu, baru dibagi apa seperti itu saja ya biar efisiennya gitu ya. Gini Pak. Aduh. Saya izin ini Pak, nambahin pengalaman saya ujian fisika dasar kemarin tuh. Saya di setiap babnya saya bikin kertas kecil gitu Pak. Saya bikin catatan rumus untuk pribadi saya gitu. Jadi kan kalau satu modul tuh kan banyak tuh ya Pak ya.
Jadi Nah, ya itu. yang saya perkirakan rumus ini akan keluar untuk menjadi soal, itu saya bikin kertas, saya staples tuh Pak. Jadi ya Hmm. saya nggak bawa buku lain selain modul memang, cuma ya saya tempelin di BMP itu kertas coretannya kemarin sih. Cuma ya gitu sih, ngabisin waktu lama ketika kita ngelihat soal, apalagi 100% hitungan semua ya. Jadi nyari lagi, Nah, buka lagi, buka sana sini gitu Pak. Habis waktu buat buka-buka. tapi kan boleh pakai kalkulator kan? Boleh Pak. Kayak itu kalau gini nggak pakai kalkulator ya kita sama saja belajar matematika dasar berhitung gitu loh. Iya Pak. Iya makanya itu Pak. Setidaknya Ya, sih kalau semoga open besok. book kita bisa ngejar target minimal lah kasarnya ya Pak ya. Kita dapat 50 Soalnya juga udah lumayan. targetnya itu apa ya bisa berhitung penerapan rumusnya kan, bukan kita harus pandai berhitung. Kita cari harus akar 2.500 cari apa, kalau itu suruh ngafal kan susah itu. Ya Nah besok itu. nanti saya coba usulkan ke UT Surabaya ya, ke Bu Dwi atau ke Bu Citra. Itu saya omongkan, saya coba ya. Iya Ketika Pak. saya kesana. Boleh Pak. Nah, ya itu. Ini soalnya full hitungan dan satu pertemuan gini rumusnya itu lebih dari 10. Disuruh ngapal lebih dari 10 ya susah gitu loh. Itu Ini aja kendalanya kita sih Pak. ya memang berurutan, itu memang berurutan. Tapi kadang ketika itu ini kan masih kita bahasnya urut. Tapi ketika kalau saya buat soal sudah diketahui hasil akhirnya suruh mengetahui yang depan. Kalau nggak paham rumusnya dan itu kan ya susah gitu loh. Dan nggak Betul mungkin Pak. kalau 2 jam itu bisa gitu loh. Mahasiswa saya aja offline aja belum tentu bisa itu loh. Ya kita belajar bareng-bareng lah, sabar kita seperti itu. Ya kalau operasinya bagi kali itu mungkin oke lah. Tapi kalau rumus seperti ini ya gimana ya? Nggak bawa kalkulator, nggak bawa itu. Iya angkanya jelek lagi Pak. Nah, semoga nanti bisa kan minimal 30% kan ya nanti. Betul. Ya nanti bantu kuasnya. Oke, ini tadi untuk resolusi ya. Perhitungannya cukup jelimet, rumit. Rumusnya baik jelimet, rumit, pakai akar-akaran. Jadi kan ini menggunakan rumus apa namanya, akar N dikali alfa dikali 1 plus K1 per 4 kali alfa kali K2 aksen per 1 per plus K2 aksen. Ya ketika itu tadi diketahui seperti ini, hasilnya adalah jeng jeng, mana mau hasilnya 46,88. Nah, kayak gitu masih susah ngitungnya, terus ditambah lagi faktor selektivitas. Kalau R-nya 88 artinya apa? Ada penetapannya juga itu. Kalau R-nya seperti itu artinya resolusi ini R-nya di atas 1 artinya bagus gitu aja lah. Gambar seperti untuk cari resolusi RS. Ini masih banyak loh pelebaran pita. Oke, sedikit aja ya. Oke, selanjutnya adalah pelebaran pita kromatografi, di mana kita ketahui tadi untuk ini apa namanya, pitanya tadi adalah peak-peaknya, di mana grafiknya sama waktu kali respon detektor. Jadi ketika peaknya itu kecil seperti ini, artinya kan W-nya kecil. Ini artinya bagaimana kita melebarkan W-nya. Jadi yang kecil ini menjadi dari gambar kiri menjadi gambar yang kanan, atau pelebaran pita untuk kromatografi. Ini dapat disebabkan dari beberapa, antaranya difusi eddy, difusi longitudinal, atau efek perpindahan. Oke, jadi di sini pelebaran pita ini itu bisa terjadi ketika puncak dari komponen yang terpisah dalam sampel ini lebih lebar dari seharusnya, atau dapat diartikan ini menyebabkan dua puncak yang berbeda untuk saling tumpang tindih, membuat pemisahan menjadi kurang efektif. Jadi
pada gambar ini dapat dilihat itu kan yang kiri sangat mepet sekali, yang kanan itu petanya sudah lebar. Oke, untuk yang pertama ini, kalau puncak tajam ini menunjukkan pemisahan yang baik antara dua komponen yang idealnya. Namun pada kenyataannya puncak yang lebih lebar itu, karena adanya pelebaran kita ini dapat mempengaruhi ketepatan identifikasi dan kuantifikasi komponen dalam sebuah sampel. Jadi kita nanti mainnya dalam pik-pikan atau dalam pita-pita seperti ini. Nah, salah satu penyebabnya adalah difusi eddy. Nah, difusi eddy ini adalah penyebaran molekul analit dalam kolom karena packing kolom yang tidak seragam. Nah, berikut adalah keterangannya. Difusi eddy ini pergerakan molekul ini yang bulat-bulat itu tidak teratur melalui jalur yang berbeda dalam kolom kromatografi. Ini menyebabkan peningkatan lebar puncak. Jadi perbedaan kecepatan aliran dalam kolom mengarah pada distribusi yang tidak merata, jadi menghasilkan pelebaran puncak, yaitu disebabkan kolom dengan ukuran partikel fase diam yang lebih besar atau distribusi partikel yang tidak seragam dapat menyebabkan eddy yang lebih tinggi, karena partikel ini bulat-bulatnya itu bergerak, jadi bisa menyebabkan pelebaran kolom seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini ada difusi longitudinal. Sebenarnya difusi longitudinal adalah penyebaran molekul analit karena difusi molekul fasa berlawanan dengan arah aliran. Jadi dari peaknya itu dia arahnya penyebaran molekul analitnya beraliran, fase geraknya ada yang bergerak ke kiri atau ke kanan keluar dari puncaknya tadi. Jadi dalam penjelasannya difusi longitudinal itu merupakan molekul analit yang secara acak sepanjang arah aliran fase gerak dalam kolom kromatografi. Jadi molekul yang lebih dekat dengan aliran utama ini bergerak lebih cepat, sementara molekul yang lebih jauh akan bergerak lebih lambat. Akibatnya molekul yang bergerak lambat ini mengalami pergerakan yang lebih tersebar dan mengarah pada pelebaran puncak kromatogram. Seperti itu. Jadi ini bergerak kanan kiri sehingga puncaknya ini semakin lebar. Nah, ini adalah efek perpindahan massa selanjutnya. Jadi ini adalah penyebaran molekul analit karena lajur alur fase gerak tidak sama di semua bagian. Jadi dalam kolomnya itu waktunya dalam fase di bawah itu tidak sama dengan aliran yang di atasnya. Jadi dalam kromatografi yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pelebaran puncak ini terjadi kalanya laju aliran fase gerak yang tidak sama pada seluruh bagian kolom yang mengurai kualitas pemisahan komponennya. Jadi ini gara-gara molekul analit ini tidak mendistribusi kesediaan ini. Nah, ini biasanya penyebabnya variasi. Atau itu tadi utamanya yang penyebaran analit yang tidak merata. Oke. Untuk kromatografi konvensional, teori dasarnya kromatografi seperti itu. Nanti rumus-rumusnya tidak jauh dari situ. Nah, ini adalah kromatografi tanah. Tinggal 10 menit ya. Oke, kromatografi planar ini merupakan kromatografi yang menggunakan permukaan datar atau dua dimensi untuk pemisahan komponennya.
dalam campuran. Berbeda dengan kromatografi kolom yang menggunakan kolom berbentuk silinder. Jadi kromatografi planar ini memanfaatkan media data sebagai fase diam yang memungkinkan pemisahan komponen berdasarkan interaksi mereka dengan fase diam dan juga fase geraknya. Nah, karena fase datar ini adalah kromatografi kertas. Oke. Untuk kromatografi planar ini biasanya adalah dibagi dua, antara kromatografi lapis tipis atau thin layer kromatografi TLC, atau juga kromatografi kertas. Untuk yang gambar ini adalah kromatografi kertas, di mana kromatografi kertas ini teknik pemisahan yang menggunakan filter sebagai fase diam atau pelarut untuk memisahkan komponen-komponen dalam campuran berdasarkan kelarutan fase geraknya, yaitu adalah bisa dilihat yaitu ada penopang kertasnya, ada kertas kromatografi, ada roda cubikan. Itu bisa dilihat sebelum elusi dan sesudah elusi. Karena sudah elusi itu sudah ada bintik-bintiknya. Nah, untuk prinsip kerjanya ini biasanya campuran sampel, misalnya tinta yang ditempatkan pada titik tertentu pada kertas, lalu kertas kemudian diletakkan dalam wadah berisi pelarut seperti air, dapat dilihat di gambar yang bawah. Nah, ini pelarut mulai bergerak melalui kertas dengan gaya kapilarinya, penyerapannya. Lalu komponen dalam sampel ini akan bergerak dengan kecepatan yang berbeda tergantung pada afinitas masing-masing komponen terhadap kertas dan juga pelarut. Seperti yang gambar di bawah itu tinta, maka itu bergeraknya ada yang ke atas, ada yang bergerak ke pelarut. Lalu komponen yang lebih larut dalam pelarut akan bergerak lebih cepat, sementara yang larut dalam fase diam akan bergerak lebih lambat. Jadi komponen yang larut air akan bergerak cepat, yang pada kertas akan bergeraknya lebih lambat. Jadi yang kiri itu adalah noda sampel tinta yang ditemukan pada kertas kromatografi, sedangkan yang kanan adalah pelarut bergerak melalui kertas. Jadi misalkan komponen dalam sampel berdasarkan perbedaan kelarutan mereka. Jadi seperti itu. Biasanya untuk kertas ini digunakan untuk pemisahan pigmen dan juga analisis komponen. Oke. Selanjutnya ada retensi kromatografi kertas. Oke, retensi kromatografi kertas atau RF. RF ini sama dengan jarak yang ditempuh komponen dibagi jarak yang ditempuh elemen. Nah, jadi beberapa jenis kromatografi kertas ini ada yang kromatografi kertas dengan 2 dimensi, ada yang kromatografi kertas dengan fase terbalik. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar untuk RF itu sama dengan A per B. A itu adalah apa namanya? Nah, A per B, di mana A itu adalah jarak yang ditempuh komponen, yaitu nodanya sendiri, dan B adalah jarak yang ditempuh oleh elemen. Dan di bawah itu adalah garis awal, yang atas adalah batas elemen, sedangkan titiknya itu adalah nodanya. Jadi untuk pengukuran RF adalah A per B, yaitu jarak yang ditempuh komponen dibagi jarak yang ditempuh elemen. Seperti itu. Jadi gampang saja ini penghitungannya. Apa namanya?
Ketika dalam kromatografi kertas komponen bergerak sejauh 4,5 cm, artinya noda ini turun dari dasar sampai noda itu 4,5 cm. Sedangkan pelarut bergerak sejauh 6 cm, yang B itu dari bawah ke atas adalah 6 cm. Caranya adalah gampang sekali. Untuk RF adalah A per B, artinya 4,5 per 6. Kita coret saja sama-sama sentimeternya, kita coret. Berarti kan 4,5 per 6, artinya 0,75 per 100. Jadi untuk retensi kertas ini RF-nya nilainya 0,75 seperti itu. Nah, untuk ini pengaplikasiannya biasanya untuk pigmen daun, analisis asam amino, atau juga pemeriksaan identifikasi pewarna. Seperti itu. Jadi RF-nya ini nggak ada satuannya. Seperti itu. Tinggal membagikan antara jarak noda ke bawah dibagi jarak eluen ke bawah. Untuk ini konsepnya paham ya, nggak usah contoh penghitungan soal ya. Ini konsepnya yang kecil dibagi yang panjang gitu wes. Konsepnya untuk retensi kromatografi kertas. Selanjutnya ada kromatografi lapis tipis. Nah, apa itu kromatografi lapis tipis? Bisa juga disebut TLC, thin line kromatografi. Nah, kromatografi lapis tipis ini merupakan satu teknik kromatografi yang umum digunakan untuk memisahkan komponen dalam campuran berdasarkan afinitasnya terhadap fase game dan fase gerak. Jadi ini medium pemisahnya berupa lapisan tipis zat padat atau sorben pada lembaga plastik atau aluminium. Mekanismenya absorpsi. Absorbennya bisa juga adalah alumina atau silika gel. Nah, ini titik titik kritisnya yaitu adalah medium pemisah, mekanisme pemisahan, absorpsi, dan juga absorbennya. Lalu untuk cara kerjanya, kromatografi lapis tipis ini adalah komponen-komponen yang akan dipisahkan, ditotolkan pada ujung lempeng, kemudian dikeringkan, lalu dimasukkan ke dalam wadah yang telah diisi fase gerak yang sesuai. Nah, fase gerak ini akan membasahi lempeng. Setelah itu eluen sampai batas atas diambil dan dikeringkan untuk selanjutnya diidentifikasi. Nah, perjelas keuntungan kromatografi lapis tipis adalah lebih cepat dan hasilnya lebih reproducible, dapat digunakan untuk keperluan kuantitatif. Ini dapat digunakan untuk deteksi komponen obat, ekstraksi tumbuhan, dan hasil reaksi biokimia. Oke, itu untuk kromatografi konvensional. Tadi sampai untuk selanjutnya, karena nanti diskusinya bisa dikerjakan di isi layar ya, untuk yang diskusi 3. Bisa dikirim, yaitu adalah tentang bagaimana kromatografi kertas secara umum digunakan untuk memisahkan pigmen warna pada tinta warna pada spidol dengan menggunakan fase gerak berupa air. Nah, klorofil ini merupakan pigmen warna yang ada pada daun. Menurut Bapak Ibu semua, apakah kromatografi dapat digunakan untuk memisahkan komponen dalam klorofil seperti halnya tinta warna pada spidol? Nanti jawabannya silakan ditulis di diskusi pada sesi 3. Lalu juga nanti tes formatiknya juga jangan lupa dikerjakan. Nah, karena di pertemuan 3 ada tugas, nanti tugasnya akan saya kirim dalam bentuk Word ya. Nanti di di grup saja, mungkin tugasnya akan saya kirim nanti sore atau malam. Nah, tugasnya ini akan kita bahas di pertemuan keempat, berisi tentang rangkuman materi pertemuan 1, 2, 3 yang ada rumus. Oke,
Ada yang mau didiskusikan? Saya mau nanya Pak Rendra. Halo Pak. Ya, ya, silakan. Iya, saya Nevilia Pak. Oh, siapa Saya mau nih? Nevilia. Oke, baik, baik. Ya, Pak, saya mau nanya. Tadi di PPT-nya Pak Rendra kan untuk yang pengklasifikasian kromatografi itu ada 4, Pak. Ya, Absorpsi, partisi, penukaran ion, dan eksklusi. bentar. Tapi di BM, ya Pak. Ya itu Pak, slide 9. Ya, oke. Nah, di BMP itu ada satu lagi Pak, namanya kromatografi afinitas Pak. Kalau saya baca, iya, afinitas Pak. Kalau saya baca sih dia kayak penambahan suatu senyawa biokimia, kayak penambahan enzim gitu Pak. Penambahan enzim untuk melakukan kromatografi ini. Itu dipakai Pak? Karena ada 5 ya, di ini sini. itu nanti afinitas masuknya di materi selanjutnya. Oh. Sebenarnya ini adalah kan mekanisme ya. Kalau mekanisme penambahan itu bisa. Kalau afinitas itu bisa berupa antibodi, substrat enzim atau reseptor atau senyawa lain untuk mengikat komponen target dari campuran sel. Seperti itu. Tapi diikutkan ya Pak? Ya, Pak? Apa? Termasuk juga kan Pak? Termasuk. Tapi ini sebenarnya bukan termasuk yang sederhana. Kalau sederhana ini kan kita masih kromatografi konvensional. Kalau konvensional itu mekanismenya masih di antara 4 ini. Oh, di BMP-nya sih saya lihat di paling depan sih Pak, masih di sejarah dan prinsip dasar. Sudah langsung ada 5, iya Pak. Oh, oke. Mungkin itu Mbak sebagai tambahan juga ya. Soal ini afinitas ini istilahnya bukan sederhana lagi, ini sudah tidak sederhana ini. Menambahkan enzim ya Pak? Kan enzim itu juga perlu pengkondisian juga, perlu jadi nggak bisa untuk seperti kromatografi kertas atau di TLC itu nggak bisa diterapkan. Ini biasanya kan digunakan kalau afinitas ini untuk pemurnian langsung ke protein, biomolekul atau yang lain yang secara kompleksnya seperti itu. Oke, itu minggu depan akan saya tambahkan Mbak ya sebagai masukan bagi saya. Terima kasih Pak Rendra. Terima kasih. Oke, ini sudah jam 10. Saya kasih itu ya, nanti saya kirim link video juga ya, nanti bisa dibuat tambahan-tambahan juga. Pak, satu lagi boleh Pak? Sederhana Pak. Silakan Mas. Ini masalah diskusi Pak, itu ada ketentuan waktunya nggak Pak ya? Kalau tuton kan dia 2 minggu setelah launching Pak. Kalau yang di CLR ini ada waktunya nggak Pak? Setahu saya nggak ada Mas. Oh, nanti di akhir itu sudah terisi gitu aja, ada namanya gitu. Kalau saya nyetingnya waktunya bebas ini. Oh, bisa berarti masih bisa ya. kirain ada waktu 2 minggu gitu, tenggat waktunya Pak. Ya, ada. Oke, makasih ya Pak. Bisa dibuka. Oke, terima kasih Mas Topan. Yuk. Oke, karena ini sudah jam 10. Sudah presensi di itu semua ya, di komen Sudah Pak. Sudah ya, Pak. oke. Terima kasih karena ini juga sebentar saya lupa buat presensi, saya belum screenshot. Oke. Mas Topan. Oh enggak apa-apa, nanti saya masukkan absensinya, presensinya. Oke, karena ini sudah jam 10 lebih, saya akhiri ya untuk pertemuan ketiga kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan untuk
materi dasar-dasar kromatografi modern. Oke, terima kasih untuk diskusi minggu ini. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan.